رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa berkesinambungan sehinggalah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan taslim kami cucurkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat ini segala usaha kita dapat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam Ahad, merupakan awal malam kita belajar al-fiqhul islami melalui matni Abi Syuja', yang mana kita biasanya selang-selingi dengan Bulughul Maram, sehingga kedengaran ada beberapa permasalahan yang sudah dibahas di Bulughul Maram juga dibahas di sini. Sebab di Bulughul Maram adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan fikih. Kalau ini dia masuk dalam pembahasan fikih secara to the point, mata-matan dia, dan juga ada keterangan di bawah diiringi dengan hadis-hadis yang mu'tabar supaya kita mengamalkan dengan penuh keyakinan. Kita pada pelajaran yang telah lalu, kita pada 20 Februari kita masih ada lagi pada pembahasan sunat-sunat wudu, yaitu ada 10 perkara. Kita sudah bacakan sekitar 6, kita akan ulang balik sikit, kemudian menyempurnakan sunnah-sunnah wudu, dan setelah itu masuk dalam bab istinja. Sebagaimana kita ketahui, dikatakan wasunanuhu, dan sunnah-sunnah wudu ini asyaratu asya'a, ada 10. At-tasmiyatu, kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah jelaskan hikmah dia supaya semua anggota badan kita adalah suci. Bila mana kita berzikir dalam keadaan berwudu, maka anggota badan kita akan suci. Maksudnya dosa tidak melekat. Nah, kalau kita tidak berzikir, berarti yang suci hanya yang dikena wudu. Itu yang kita sudah jelaskan tu secara terperinci, dan kita sudah bacakan bidayatul hidayah yang berkaitan dengan zikir-zikir yang perlu kita baca waktu berwudu. Kedua, wa ghaslul kaffaini qabla idkhalihim al-ina. Ini sudah juga. Dan kita mencuci kedua
telapak tangan kita ni sebelum kita masukkan tempat air. Biasanya untuk tidak membuang, tidak mubazir ini, orang punya air ukuran tersendiri supaya dia boleh mengambil langsung, ikan mencedok dengan tangan dia. Jadi dicuci dulu ni. Nah, banyak dia punya wirid-wirid yang kita sudah bacakan. Kalau kita sekarang di luar ni, ya jalan terus, pipe jalan. Kita tak boleh ukur. Boleh saja kita berwuduk satu drum. Akhirnya kita boleh mubazir, menjadikan wuduk kita makruh. Itu sudah dijelaskan tu. Wal madmadatu, dan juga al madmadah, berkumur-kumur. Wal istinsyaqu, termasuklah wal istinsaru. Nah, memasukkan air di hidung, sebab di situ tempatnya syaitan. Kemudian kita keluarkan, ya kan? Kemudian wa mashu jami'ir ra'si, coba tengok tu, dan menyapu semua kepala kita ni. Tapi kadar yang wajib mengikut al-Imam Syafi'i adalah selai rambut sudah cukup. Kalau tak ada rambut, depan inilah, ya kan? Itu sudah dijelaskan di Bulughul Maram. Boleh juga kita gosok ini terus selbang kita, ya kan? Atau topi kita, ya kan? Wa mashu jami'ir ra'si, itu yang sunnahnya tu. Bahkan dikatakan sunnah muakkadah, kita sudah ajarkan. Tak gini, jangan, ya kan? Ini letakkan sini, ada air ni, ke belakang, ke depan satu. Jadi bukan ke belakang satu, ke depan dua, enggak. Ini satu, dua, tiga. Wa mashul udhunaini zahirihima wa batinihima, dan kita juga menyapu kedua telinga kita, baik yang zahir ni maupun yang batin, bima'in jadidin, dengan air yang baru, tidak disambung dengan air muka. Jadi ini masukkan dalam ni as-sabbahataini, kemudian al-ibhamaini di luar, syarat je lah, itu sunnahnya. Bima'in jadidin, dengan air yang baru, tidak bersambung dengan wajah. Itu maksudnya. Ada lagi pandangan mengatakan sambung dengan wajah, ikan. Tapi kita dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, kita pakai air yang baru. Tak bersambung tak apa, tapi kalau nak dapat poin yang banyak, sunnahnya kan, kita itulah. Semua orang mau nak poin yang banyak. Semua orang yang meninggalkan sunnah-sunnah ini akan menyesal pada hari kiamat. Kenapalah aku tak bahas saya punya kedua telinga, punya darjah di syurga. Dikatakan di sini dalilu hadhihi sunanil arba'ah. Nah, dalilnya daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pentingnya kita ni membasuh kedua telapak tangan sebelum masukkan tempat air. Wal madmadatu, kita berkumur-kumur. Wal istinsyaqu, memasukkan air di hidung. Wa mashu jami'ir ra'si, dan begitu pula menyapu semua kepala kita ini, adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari Muslim. Maksudnya hadis sahih. Min hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, wa qad su'ila an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ditanya tentang wudu' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bi taurin min ma'in, lalu dia minta tempat air. Ada tempat air namanya taur pada waktu itu, kami tak tengok. Fatawadda'a lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu berwudu' di hadapan mereka, mengajar mereka wudu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akfa'a ala yadihi minat tauri, lalu dituangkanlah daripada tempat air itu kepada kedua telapak tangan dia supaya bersih. Setelah itu barulah dimasukkan telapak tangan dia tempat air, ya kan? Saya ditakutkan nanti boleh menjadi kotor air itu sehingga boleh menjadi mustakmal, ya kan? Sebab kalau langsung dicuci situ,
langsung dimasukkan tangannya, berarti air itu mustamal. Dia sekarang dia keluarkan, dia tuangkan air sedikit untuk bersuci, dia punya bersihkan dia punya kedua telapak tangan untuk dijadikan alat, wudu. Jadi bukan mustamal. Kalau dia langsung masukkan tangan dia dan sedangkan dunal qullataini, itu bermasalah. Adapun kolam yang besar itu tak ada masalah. Tapi alangkah baiknya kalau dia ambil timba supaya orang pun tidak jijik, ya kan? Se-Islam ini bersih, fitrah. Orang nanti akhirnya tak berwudu, ya kan? Masalah pula. Fa akfa ala yadihi min at-tawri fa ghasala yadayhi thalathan, dia cuci 3 kali. Thumma adkhala yadahu fi at-tawri, lepas tu dimasukkan tangannya di tempat air tu. Sudah bersih dan menjadi alat untuk mengambil air daripadanya dan mencuci anggota badan, anggota wudu. Famadmadah wastanshaqa wastansara bi thalathi gharafatin, dia berkumur-kumur dan dia masukkan air di hidung dan kemudian mengeluarkan 3 kali. Masukkan lagi 3 kali, ya. Kalau nak masukkan lagi ni, itu bagus lagi. Kalau pakai siwak lagi, bagus lagi. Sementara masukkan air, masukkan siwak, itu bagus lagi, ya kan? Tak ada siwak, bundur gigi. Dengan niat menggunakan siwak, kata ulama kedudukannya sama. Semuanya adalah untuk membersihkan. Boleh juga sebelum berwudu kita bersihkan semua. Ini kan. Bisalasi gharafatin, 3 kali cedok dengan tangan dia. Jauh lebih ukurannya boleh tepat. Thumma adkhala yadahu fa ghasala wajhahu thalathan, setelah itu dicuci, ya kan, wajah dia 3 kali. Bukan dibasuh, dicuci. Maksudnya ada air. Waktu letakkan air itu di sini mesti berniat. Letakkan air, kita berniat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardan lillahi ta'ala, fardu, supaya kita boleh menggunakan wudu fardu itu untuk sunat-sunat dan untuk baca Quran. Sebab kita dalam mazhab kita ada 3 wudu. Wudu fardu, berarti kalau kita wudu fardu, bolehlah kita mengerjakan sunat-sunat yang lain. Kemudian wudu sunnah, kalau wudu sunnah kita tak boleh mengerjakan fardu, hanya boleh baca Quran saja. Jadi kalau kita wudu fardu, berarti kita boleh mengerjakan semua sunat-sunat dan juga baca Quran. Kalau kita wudu sunnatan lillahi ta'ala, berarti kita hanya boleh sunat-sunat tapi tak boleh fardu. Boleh sunat-sunat dan boleh baca Quran. Ada juga wudu hanya untuk baca Quran saja. Itu pembahagian dalam mazhab kita. Tapi kalau mau 3 in 1, bacalah fardan lillahi ta'ala, tak ruginya, kan? Senantiasa kita ni siap-siap nak sembahyang wajib. Itu saya punya mazhab. Tapi terpulahlah kepada orang masing-masing. Kalau saya fardan lillahi ta'ala, sengaja aku berwudu untuk mengangkat hadas kecil ni, fardan lillahi ta'ala. Tak ucap pun kita, itu sunat dalam mazhab Syafi'i. Dalam hati saja, wudu ini wudu fardu. Sebab mahallun niyati al-qalb, ini kan, tempat niat ini di hati kita. Kalau dalam mazhab kita ini kita mengucap adalah sunat. Sebahagian mazhab lain mengatakan bid'ah. Itu dia punya masalah, ya kan? Mereka punya dalil, kita pun punya dalil juga. Sebab masalah fikih ini banyak pandangan. Makanya kita di Brunei hanya berpegang pada mazhab Asy-Syafi'i. Kebanyakan, kebanyakan. Ini kalau masuk pembahasan ini ceritanya panjang pula. Thumma adkhala yadahu fa ghasala wajhahu thalathan thumma ghasala yadayhi marrataini ilal mirfaqaini, kemudian dicuci kedua tangan dia, ya kan, sampai kepada siku-siku. Sudah dijelaskan baru ini. Siku-siku diputar-putar sini. Tapi untuk berjaga-jaga lebihkan sedikit, ya kan? Untuk lebih baik lagi sampai di sini, supaya dikatakan mendapat nanti bukti wudu yang bercahaya pada hari kiamat, namanya ghurral muhajjalin, ghurran al muhajjalin.
Rasulullah akan tengok umatnya, mana umat aku banyak-banyak ni. Oh, dia tengok umat di sini banyak. Oh, cahaya wudu bersinar. Ya kan? Bersinar. Kerana wudu itu maksudnya sinar. Allah, cahaya. Tengok umat dia. Oh, senang hati tengok umat dia banyaknya umat aku. Ya kan? Rasulullah senang min atharil wudu, kerana ada kesan wudu. Bagaimana kira-kira yang tak pernah wudu? Macam mana Rasulullah kenal? Tak pernah wudu. Tapi kalau selamat, insya-Allah cahaya juga akan ada, insya-Allah. Cahaya akan ada selama keimanannya sah. Tapi berat untuk dikatakan orang tu tidak beramal kemudian selamat. Majoritinya adalah mesti dia beramal. Sebab di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, bila mana disebutkan keimanan, amanu wa amilus salihat, dan beramal saleh. Itu. Ini pembahasan akidah pula. Jadi summa ghassala yadayhi ila marratain ila al-mirfaqaini, 2 kali dalam hadis ini. Tapi kita punya mazhab adalah salasan, 3 kali, ya kan, untuk berjaga-jaga. Nah, dalam hadis ini yang diriwayatkan Bukhari Muslim, dia punya tangan sampai siku-siku hanya 2 kali saja. Tentunya kalau cari lagi hadis lain, ada lagi pandangan lain. Tapi mazhab kita sudah kemaskan semuanya 3-3. Selamat. Summa adkhala yadahu famasaha ra'sahu, kemudian dimasukkan lagi tangannya tempat air itu, kemudian dia, artinya dia basuh saja, dia tak cuci. Dibasuh saja, disapu saja, tidak dicuci, disapu saja. Tapi bagaimana kalau seandainya dia ambil air tu disapu belaka penuh? Oh, kan? Macam mana kira? Jadi juga cuma tidak ikut sunnah. Kan? Kita sekarang nak ikut sunnah ni, biar dapat pahala banyak, ya kan? Jadi dia siram kepala dia, jadi, tapi tidak ikut sunnah, ya kan? Tidak membatalkan wudu. Fa aqbala bihima wa adbara marratan wahida. Dia sapu dari depan kemudian ke belakang sekali saja dalam hadis ini. Tapi kita ini 3 kali. Ya. Min babil akhdhi bil ahwat, untuk berjaga-jaga. Thumma ghassala rijlaihi ilal ka'baini, kemudian dicucilah dia punya kedua kaki yang mulia sampai kepada dia punya buku lali, ya kan? Dan di belakang tengok, mesti bersih tu sampai buku lali dia, untuk selamat supaya bercahaya pada hari kiamat, boleh sampai di lutut. Sebab itu semuanya kaki, ya kan? Tapi al-qadrul wajib sampai buku lali saja, ya kan? Di atas sedikit supaya selamat. Kalau nak selamat lagi sampai di lutut. Kiasan alal yad, dikiaskan dengan tangan boleh sampai ke teyak ni, ya kan? Nah, itu kiasnya. Yang warid sampai di sini. Tapi ulama fuqaha dia mengkiaskan. Mereka punya pandangan. Jangan kita pula mengatakan ni, siapa pula yang bilang sampai di anu ni, di lutut ni, mengacau pula. Dah, itu ulama bukan sembarangan. Mereka haulai mujtahidun. Sekarang ni orang-orang yang tidak mau membaca fiqih, hanya membaca hadis, terus menuduh ulama-ulama. Saya kemarin tengok di YouTube, orang-orang salafi ini berani mengeriti ulama-ulama besar. Itu sangat bahaya. Sangat bahaya. Boleh su'ul khatimah. Mereka ni orang hebat. Siapalah kita yang nak mengeriti ulama? Nah, sebab mereka ni punya dalil tersendiri. Ada qiyas namanya. Kita dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama dalam mazhab Syafi'i, dalam masalah asy-syariah ini, kita punya dalil yang secara global ada 4: Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' wal-Qiyas. Ada qiyas namanya. Sebagian ulama tak mengiktibar Al-Qiyas, seperti Ibnu Hazm Al-Zahiri. Itu dia punya perkara. Ibnu Hazm Al-Zahiri, Salafiyah moden banyak mengangkat tinggi dia, letakkan di dia punya di mana, di serban dia, Ibnu Hazm Al-Zahiri. Sedangkan Ibnu Hazm Al-Zahiri ini adalah berpegang teguh dengan zahirun nas. Sangat berbahaya. Nah, sangat berbahaya. Itulah yang diikuti oleh anak muda sebagian orang-orang Salafiyah moden ni. Sangat berbahaya. Dalam kitabnya namanya Al-Muhalla. Nah,
Jadi itu wa mashul udhunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadid. Dalilnya daripada hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmidzi, hadis sahih daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi wa udhunayhi, na'am, zahirihima wa batinihima. Itu daripada riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah sallam waktu berwudu menyapu kepalanya dan kedua telinganya, zahir dan batin. Walin Nasa'i masaha bi ra'si wa udhunayhi batinihima bis sabbahataini wa zahirihima bi ibhamaihi. Ini riwayat An-Nasa'i, dia menjelaskan lebih terperinci lagi bahawa dia menyapu dia punya telinga dia, telunjuk dia ni di dalam dan ini ibu jari ya, ibhamaini di luar. Ya kan. Gosok-gosok lagi kan. Jangan gini-gini saja, ikan. Sapulah ikan sapu ini supaya bersih. Naam. Naam. Al-Imamul Hakim dalam sahihnya daripada hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan sifat bagaimana Rasulullah berwudu, annahu tawadda'a famasaha udhunayhi bima'in ghairil ma'i alladhi masa bihi ar-ra's. Naam. Maka dia menyapu kedua telinganya dengan bima'in, dengan air, bukan dengan air yang digunakan untuk kepala dia. Ya kan? Untuk kepala dia. Bukan air yang digunakan untuk kepala dia. Ya. Tadi kita bilang wajah itu salah, dengan kepala dia. Ada orang wudu terus ikan 2 in 1. Dia mau dia iktisad. Tapi di sini dikatakan bima'in jadid. Al-Imamul Hakim, beberapa orang mengkritik dia punya hadis, tetapi saya rasa tidak ada maudhu' dalam hadis Hakim. Dalam Fadail Amal kalau ulama boleh digunakan. Tetapi ulama sudah mengkaji, bila mana Al-Imam Az-Zahabi sudah mengatakan sahih, maka wajib kita amalkan. Al-Imam Az-Zahabi mengatakan sahih. Nah, dan Al-Imam Hakim ini dia dikatakan hakim karena luar biasa dalam menghafal hadis. Jadi kita tak boleh sembarangan mengeriti Al-Imam Hakim ni. Jangan ikut dengan ulama-ulama salafi moden. Semua nak dikritik. Semua nak dikritik, las-las dia sendiri tak beramal. Jadi janganlah sembarang mengeriti ulama. Al-Imam Hakim ini bukan mudah. Ada min kibarul muhaddisin. Guru daripada Al-Imamul Baihaqi. Allah. Al-Imam Baihaqi luar biasa. Nah, dia menganggap bahawa hadis yang dikumpulkan dalam Al-Mustadrak, Mustadrak Al-Hakim, dia menganggap hadis itu tidak dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Muslim, sedangkan mengikut syarat-syarat Bukhari Muslim. Itu pandangan dia. Tapi ulama mengkaji, di antaranya Al-Imam Az-Zahabi, katanya tidak semuanya yang dianggap hadis yang dikeluarkan dalam Mustadrak itu mengikut syarat-syarat Bukhari, Al-Imam Bukhari Muslim. Wala kulli hal, kesimpulannya bila mana Al-Imam Az-Zahabi mengatakan sahih, maka itu sahih. Janganlah seorang pengkaji moden yang datang mengeriti Al-Imamul Hakim meskipun hadis itu sudah ditafsirkan oleh Imam Az-Zahabi. Itu sangat berbahaya. Pengkaji-pengkaji hadis moden ni. Nah, subhanallah, mereka ini adalah betul-betul mencurahkan perhatian mereka untuk Islam. Tak digaji pun. Tak digaji, mereka sudah sungguh-sungguh mengkaji Islam ni. Jadi kita mesti berikan penghargaan. Dan hati-hati mengeriti ulama. Kamu dah ni, mereka, kalau kita ini mengadakan satu kajian, kita mesti selesai juga 1 tahun atau 2 tahun. Kita percepatkan tulisan kita. Betul atau tak betul, mesti selesai. Apalagi orang yang dikirim oleh kerajaan melalui scholarship, dia mesti juga selesai. Betul tak betul dia, tu dihantam saja. Tapi mereka ini mengkaji hadis dan fiqih, mereka bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tak tengok panas, dingin, hujan, mereka jalan, ya kan, mengkaji ilmu
ilmu Al-Quran dan ilmu-ilmu hadis, ilmu fikih, demi untuk sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ini lain. Kita ini mengkaji pada umumnya adalah untuk masalah kita ni. Untuk gaji kita supaya dinaikkan, kontrak kita disambung, ya kan? Supaya kita mendapat pangkat pensyarakanan, profesor Ramadiyah, profesor emeritus, profesor ulung, supaya orang mengatakan kita ini orang alim. Pada itu sangat berbahaya. Jadi kita mesti memberikan penghargaan kepada ulama-ulama silam ni. Oh, hebat mereka ni. Jadi kalau Al-Imam Hakim mengatakan sahih, maka itu boleh dianggap, boleh diiktibarkan. Apalagi kalau Al-Imam Az-Zahabi mengatakan sahih, maka itu mesti diterima. Jadi janganlah sembarang-sembarang mengeriti ulama karena nak mendapat poin tertinggi pada akhir pada akhir tahun dalam satu kita punya tempat kerja ni, kan, penilaian mesti tinggi meskipun kita telah telah menyerang dan mengkritik ulama. Sangat berbahaya. Nah, saya sudah sampaikan, terserah kepada tuan-tuan. Sangat berbahaya. Nah, kita nak berjumpa dengan Allah, biar Allah redha dengan kita dan ulama-ulama kita nanti berjumpa redha dengan kita. Nah, saya tak berani saya tentang ulama. Kita punya ulama ni. Nah, bahaya tu. Dan juga sunnahnya wa takhlilul lihyatil kassah. Kalau orang punya jenggot dia kassah, tebal dia, ada orang masya-Allah dia punya macam kita di sini kecil sikit, kan, sapu terus masuk di dalam. Ini 2 kilo macam mana kira? 2 kilo dia punya jenggot macam mana kira? Terpasal dimasukkan dari dalam fi hanaqihi, kemudian di sunat-sunatnya. Tengok sananya dia berwuduk, saya begini jadi sudah. Sebab itu muka dia, kan, jadi sudah. Tapi kalau nak lagi sunat poinnya tinggi lagi dimasukkan, sudah itu dimasukkan di sapu-sapu semua, kan, disisir lagi cantik, kan. Ada masya-Allah yang Allah berikan, masya-Allah, jenggot yang paling bagus adalah jenggotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah nanti kalau masuk syurga, mudah-mudahan masuk syurga, semua orang punya jenggot cantik-cantik semua. Ya Rabb. Aku orang semua akan cantik bentuknya, sama dengan waktu Sayyidina Adam di syurga. Allahu Akbar. Dan besar-besar, power belaka. Nah, insyaAllah. Ya Rabb, mudah-mudahan kita selamat, ya Rabb. Wa takhlilul lihyatil kassah. Sunatnya supaya kita ni masukkan air dan sapu-sapu gini, kan, kita punya jenggot yang tebal ni, kan. Maksudnya tidak kassah, tapi kalau mau juga, kan, ikut-ikut, kan, dan jenggot kecil, apa salahnya, kan, masalahnya. Wa takhlilu asabi'il yadaini war rijlaini, juga kita punya ini mesti disabu-sabu sini, kan. Kalau gini cukuplah, ya kan, sabu, ya kan. Wa takhlilu asabi'il yadaini war rijlaini, itu sunat semua. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan kemudian kiri. Wa taharatu salasan, tiga ni cepat-cepat. Wal muwala, dia secara kontinu, bersambung. Secara bersambung macam mana ketahui? Sebelum di sini kering, terus kita, kan, sapu yang kiri. Jangan tunggu-tunggu lama-lama ke kering kemudian, tak boleh. Al-muwala, dia punya sunat dia tu, al-muwala bersambung. Kerana ada orang sudah ini kosong, airnya habis ini dilari ke sana. Tapi dengan syarat jangan sampai kering, ya kan? Jangan sampai kering. Selesai babul wudu. Di sini saya bacakan dia punya hadis terlalu banyak. Dan kita sudah baca tadi sebagian. Dalam Bulughul Maram pun kita baca. Kerana kita ini nak selesaikan dia punya matan. Pandangan al-fiqhul islami. Gambaran al-fiqhul islami secara umum kita nak selesaikan supaya orang mengetahui tentang fikih. Kita akan masuk dalam bab istinja. Istinja. Wal istinja wajibun minal bauli wal ghaid. Saya rasa dalam bahasa Melayu istinja juga adalah wajib minal bauli wal ghaid, untuk kencing dan buang air besar, buang kecil dan buang air besar. Wal afdalu ay yastanjiya bil ahjari
thumma yutbi'ahuma bil ma'i. Yang paling afdalnya dengan batu dulu, kemudian dengan diiringi dengan air. Itu orang dulu di padang pasir. Kita tak ada guna ada batu, ya kan? Bermasalah kita pula kerana batu. Sebab kita di padang pasir sudah digunakan, buang padang pasir, matahari akan kalau sudah kering baunya boleh hilang, ya kan? Kalau kita sini sorry lah, ya kan? Kita pakai air semua. Ada orang yang menggunakan, artinya boleh menggunakan dengan kertas yang keras. Kalau boleh menggunakan kertas kemudian air, alangkah baiknya. Tapi saya tidak mensyokkan hanya kertas saja, sebab itu khilafun bainal ulama, ya kan? Tapi alangkah baiknya kalau dia menggunakan kertas kemudian air lagi, tambah bersih, ya kan? Tapi biasanya kita ini banyak menggunakan, artinya menggunakan air lah, ya kan? Tapi ada yang pandangan, ya kan? Ada pandangan mengatakan kalau seandainya tidak ada air, kertas saja maka dibolehkan. Tapi tak tahulah di Brunei ini. Jadi kita ikut mazhab Syafi'i, kita ikut saja dengan air, ya kan? Nanti setelah itu kalau kita mendapatkan situasi yang genting, itu pandai-pandailah, ya kan? Saya tak mau berpatah di sini. Kita sekarang di Brunei, pandai-pandailah. Tidak ada air, macam mana seandainya tidak ada air? Tapi saya biasanya kalau di airport tidak ada air, susahnya dia punya tempat itu tidak ada timbulan air. Saya basahin yang kertas tu, ya kan, untuk membereskan kan, basahin kertas sudah air juga, ya kan? Saya bersih. Yang penting sudah hilang dia punya al-ain, dia punya benda itu, dan baunya hilang, insya-Allah sudah bersih lah tu, ya kan? Sudah bersih. Bisa juga nih, ada beberapa airport dia tidak ada, susah, dia kertas saja, macam mana kira-kira tu, ya kan? Tapi pandai-pandailah, pandai-pandailah, pandai-pandailah. Jadi al-afdal ayyastanjiya bil ahjari. Kita berhenti sebentar lagi. Thumma yutbi'ahuma bil ma'i. Ini yang dulu ini sejarah, namanya sejarah fiqhi. Boleh saja orang yang di padang pasir orang guna lagi, orang badai masih orang lain guna. Jadi al-afdal menggunakan batu kemudian diiringi dengan air. Itu di padang pasirnya. Kita di sini adalah alhamdulillah, di tempat kita air luar biasa, nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa yajuzu yaqtasira 'ala al-ma'i. Boleh dia hanya gunakan air saja. Au 'ala thalathati ahjarin yunqi bihinna al-mahalla, atau menggunakan 3 batu saja. Tak ada air, batu sajalah. Yang penting bersih tempat tu. Makanya sebagian ulama moden ni ada yang membolehkan kertas yang keras. Yang penting sudah hilang benda tu dan tidak ada bau, ya kan? Tapi di sini saya tak memfatwakan, saya di Brunei. Saya tak memfatwakan. Jadi ikutlah Darul Ifta, ya kan? Tapi yang kita punya mazhab adalah artinya sebaiknya menggunakan batu. Kalau di padang pasir inilah menggunakan batu kemudian air. Tapi sebaiknya air, kalau nak ambil salah satu daripadanya, guna air lah. Tidak ada air, gunakan batu, ya kan? Itu ada yang pandangan mengatakan demi. Tapi ini kalau tempat kita boleh menyusahkan lah, ya kan? Tapi saya rasa orang semuanya boleh pandai-pandai, pandai-pandai, ya kan? Kalau seandainya benda itu tidak ada semua, ya kan? Sedangkan ada acara yang lain, untuk saya boleh. Tapi sini tak boleh dipatuakan, ya kan? Pandai-pandailah, ya kan? Pandai-pandailah, pandai-pandailah dalam mazhab ni. Kecuali kalau kita berjumpa dengan pakar-pakar, baru kita boleh bincang, ya. Pandai-pandailah, pandai-pandailah. Masalah fikih ini, makanya ulama sebagai ulama mengatakan semuanya dibina dengan maslahat. Itu kan maslahat, ada maslahat. Tapi yang kita gunakan adalah air, Yang kita gunakan adalah air. Naam. Tadi saya tak memfatwakan tentang kertas yang keras tu, tetapi bagi siapa yang nak berdiskusi dengan kami, kita boleh hadapi, ya kan? Kita boleh hadapi. Naam. Dan sebelum bertanya tu, siap-siap juga, ya kan? Siap-siap dulu membaca buku, ya kan? Jangan keseliau kaki nanti kan. Ya kan?
Wa yajuzu an yaqtasira 'ala al-ma'i aw 'ala thalathati ahjarin yunqi bihinna al-mahallah. Yang penting bersih tempat tu. Fa idza arada al-iktisara 'ala ahadihima fal ma'u afdal. Tentunya air yang paling afdal. Dia katakan di sini, hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'ah. Biasanya Rasulullah masuk di jambang tu, tentunya mereka di padang pasir lah. Fa ahmilu, maka Sayyidina Anas membawa ana wa gulamun nahwi, ada lagi seorang budak-budak nahwi bersama dengan saya, maksudnya idawatan mimma'in wa anazatan. Tempat air yang kecil daripada kulit. Ada lagi namanya anazatan al-hirbah as-saghirah, tempat air juga daripada kulit tapi dia tertutup. Biasanya orang dikasih minum di sini di masjid boleh tengoklah. Orang Arab tu guna kalau kita masuk di makam Sayyidina Husain, ada situ yang kasih air, cedaklah air dia. Ada campuran-campuran daripada al-hirbah dikasih tu. Ini nama-nama tempat air yang dulu, tidak ada zaman kita sekarang ni. Wa anazatan fayastanji bil ma'i. Kemudian dia baginda sallallahu alaihi wasallam beristinja dengan air. Dan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-gha'itah fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjar. Rasulullah SAW datang kepada tempat buang air besar ni, maka lalu baginda memerintahkan kepada saya mendatangkan 3 al-ahjar, 3 batu ni. Dan juga ada lagi hadis-hadis yang lain, saya rasa cukup apa yang kita bacakan. Apa yang perlu kita lakukan waktu kita ini beristinja? Dikata wa yajtanibu istiqbal al-qiblati wastidbaraha fis sahra'i. Ya kan? Janganlah sampai kita ni waktu kita waktu buang air ni, air besar, air kecil, kita menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Bila mana kita di padang pasir, maksudnya juga bila mana kita di luar rumah, seperti di sungai, ya kan? Di kampung-kampung tu. Tapi kalau di rumah tak ada masalah. Tak ada masalah di rumah. Tapi menurut saya adaban ma'allahi ta'ala, untuk beradab dengan Allah. Sahih disebutkan di sini sahara, sebaiknya kalau nak bikin jambang janganlah menghadap kiblat dan membelakangi kiblat, ya kan? Jadi pandai-pandailah. Makanya sebelum bikin rumah baru tu, nasihat wasiatkan kepada yang nak bikin rumah tu, engineer dia, supaya dia tahu digambarkan tempat jambangnya bagaimana. Jangan sampai, memang dalam hadis ini dikatakan jangan sampai menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kalau kita ni di ruang terbuka seperti padang pasir, termasuk kalau kita di sini di laut atau di sungai, ya kan? Atau di mana saja, ya kan? Dalam perjalanan kita tu, di luar rumah maksudnya. Jangan sampai kita ni menghadap, kita langsung tengok langit, kita menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ya kan? Tidak tu. Secara adabnya meskipun di rumah sebaiknya bikin kita membuat jamban tu jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kita bolehlah selain daripada itu. Wa yajtanibul baula wal gha'ita fil ma'ir rakid. Jangan sampai orang tu dia buang air kecil dan air besar pada air yang tidak mengalir. Wa tahta syajaratil musmirah, dan di bawah pohon yang berbuah. Sebab boleh jatuh buah tak di tempat tu. Orang-orang kampung inilah, ya kan? Mesti dinasihat ini. Wa fit tariqi, di jalan. Wa dhilli, tempat orang berteduh. Wa suqbi, dan tempat-tempat di jalan, tempat lubang ni, as-suqbi ni kan. Wa la yatakallamu 'alal bauli wal gha'iti,
Dilarang kita ini bercakap waktu buang air kecil dan buang air besar. Dilarang. Jangan sampai dikatakan al-hikmah akan hilang. Tetap boleh tu. Ada orang dia bawa telefon masuk jamban, ditelepon pula, dia cakap di jambang. Tidak boleh. Masya-Allah. Wala yastaqbilu asy-syamsa wal qamara wala yastadbiruhuma. Begitu pula matahari, kita jangan menghadap matahari dan bulan, dan jangan kita membelakangi bulan dan matahari. Saya percepat ni. InsyaAllah kita akan bahas kembali pada pelajaran akan datang. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat memberikan manfaat. Subhanakallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma, faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa habbibna ila al-muslimin waj'al lana lisana sidqin fil 'alamin wa a'tina afdala mimma tu'ti 'ibadaka as-salihin wa amitna 'ala dinika syuhada wa anta radin 'anna wa harrim wujuhana 'ala an-nar wa aminna min 'adzabika yawma tab'atsu 'ibadak waj'alna min awliyaika wa ahli ta'atik برحمتك يا أرحم الراحمين واغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ولمن له حق علينا ووفق أولادنا وأولاد المسلمين وأنزل السكينة والبركات والنفحات على الحاضرين والحاضرات واقض حوائجهم برحمتك ورحمة منك يا أرحم الراحمين واحفظ هذه البلدة بروني دار السلام وسلطانها ووزراءه وسائر بلاد الإسلام وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.